Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang terus memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Selamat pagi. Kita bahas yang sederhana aja ya. Kasus yang lagi banyak nih ya di follow up majikan sampai pada determinate ya. Pada manggilin polisi sibuk ini karena majikan pada kehilangan lesi gara-gara lebaran Cina kemarin ya. Ampun buat kalian yang dituduh-tuduh dan disuuzoni ngambil lesi aja ya, hati-hati ya. Nggak apa-apa, is oke selama kita tidak mengambil, nggak jadi masalah walaupun kita tersandung dengan hukum dan menikmati sebagai tahanan luar ya, nikmati aja prosesnya. Ini Hongkong cuy, boleh kita dilaporkan. Oke, bagaimana sih caranya mengantisipasi kalau misalkan kalian dituduh dan setelah dipoking, bagaimana cara polisi ini menggeledah kamar kalian gitu kan. SOP-nya bagaimana sih polisi Hongkong. Jadi buat kalian yang nanti kedepannya memiliki kasus seperti ini udah tahu gitu kan, udah paham. Oh iya, ingat kayak Tisam, tetap tenang ya kan. Oke, kita sebut aja pekerja migran, sebut aja Mbak ini, namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini ceritanya sudah dilaporkan polisi ya atas tuduhan pengambilan uang 2.500 di dalam lesi ya saat neneknya ada di rumah sakit. Sekarang sudah diterminate dan sudah berbesar hati. Dan ujung-ujungnya karena tidak terbukti si Mbak A ini jadi di terminate ya sama majikannya. Apakah ini sudah direncanakan? Ya bisa jadi ya, karena majikan itu kadang kalau nggak mau renew kita gitu kan supaya tidak membayar 1 bulan gaji gitu kan, dia melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Apakah ini adil untuk kita? Ya jelas tidak adil. Tapi kita juga harus berbesar hati kalau misalkan dia sudah, majikan sudah tidak mau kalau caranya seperti ini. Kita harus move, cari majikan baru ya. Kita harus berbesar hati. Disinilah dibutuhkan pekerja migran selalu berbesar hati ya cuy. Jadi si Mbak A ini kerja dengan majikan ini totalnya sudah 20 bulan ya, kurang 4 bulan lagi dia finish. Dia ini merasa bahwa dia di rumah itu bekerja dengan baik-baik saja. Dia itu rencananya memang mau ganti majikan, cuma belum ditanya sama majikan, dan majikannya juga mungkin sudah nggak cocok sama pekerja migran ini. Juga dia juga mencari alasan bagaimana untuk memberhentikan si pekerja migran ini tanpa melukai perasaannya. Kalau misalkan si pekerja migran ini kerjanya baik-baik ya dan tidak di-renew, majikan juga kan merasa nggak enak sendiri. Bagaimana sih cara memutus kontrak kerja padahal dia baik-baik aja loh kerja sama kita. Dan kebetulan si neneknya ini masuk rumah sakit cuy, dimana si neneknya ini umur 90 tahun. Kita patut menduga ya si nenek ini pikun atau gimana sih. Tapi kalau misalkan masalah duit ya, kakek kayak Tisam aja yang udah 80 lebih aja masih ingat banget tuh duitnya ya kan, apalagi duit belanja ingat banget tuh cuy. Jadi mungkin si neneknya ini selalu inget ya cuy ya duitnya di mana gitu kan, nggak tahu halusinasi atau gimana gitu cuy. Jadi pada saat si nenek ini masuk rumah sakit, si neneknya ini bilang sama anaknya, tolong kamu ambilkan uang yang ada di sorokan ya, di laci itu ada lesi warna lesi merah ya, itu isinya 2.500, kamu bawa ya, tolong diamankan. Nah saat si majikannya ini datang ke rumah, ternyata melihat di sorogan itu memang ada lesi tapi nggak ada duitnya. Nah kan, karena di situ cuma ada si pekerja migran ini ya bekerja ya menjaga neneknya. Akhirnya si majikan ini bertanya sama si Cece, apakah kamu tahu duitnya nenek yang ada di lesi ini ada 2.500, kok nggak ada duitnya? Nenek nyari, loh saya nggak tahu majikan, Ci ya kan. Kebetulan cuy di situ CCTV ini sangat minim sekali. Nah ini kan patut menduga antara si majikan atau si Cece nih yang berbohong ya kan. Kayak Tisam ngomong, kamu yakin nih nggak ngambil? Demi Allah, Tisam buat apa duit segitu, ya kan? Dan si majikan ini, gimana kalau misalkan saya manggil polisi ke sini, ya kan? Sekali lagi, entah ini adalah tuduhan majikan supaya memberhentikan si pekerja migran, atau si pekerja migran ini mengambil si lesi itu. Itu kan nggak tahu nih siapa nih ya kan yang benar alibinya. Akhirnya polisi datang cuy di situ atas laporan majikan kalau misalkan dia kehilangan uang nenek 2.500 di sorogan ya. Si neneknya ini ada di rumah sakit ya. Akhirnya si polisi ini datanglah
akses ke kamarnya si pekerja migran ini dengan membacakan SOP ya, polisi wanita ini membacakan SOP, Cece, saya akan menggeledah kamar kamu, apakah kamu bersedia untuk mencari barang bukti pastinya ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini merasa bahwa yang membacakan SOP ini adalah polisi. Jadi walaupun dia nggak mengerti ya dia yes saja gitu cuy. Akhirnya ditandatanganilah surat penggeledahan tersebut ya cuy ya. Setelah ditandatangan mulai polisi ini mengacak-adul itu kamar ya cuy untuk mendapatkan barang bukti. Apakah benar ada uang 2.500 yang diambil si Cece-nya ini ya. Semua aplikasi keuangan, semua dompetnya, semua tas-tasnya di ruangan tersebut itu tidak lepas dari pengecekan polisi wanita. Sampai kayak Tisam, saya itu dibuka semua pakaian yang ada di tubuh saya ini kan dicek semuanya sampai saya itu ya ibaratnya nggak pakai baju lah cuy. Nah, kamu dicek sama siapa? Dicek sama polisi wanita tersebut. Akhirnya apakah ditemukan barang bukti 2.500 itu? Ya enggak lah, kayak sama orang saya nggak ngambil kok. Akhirnya bagaimana endingnya? Setelah tidak ditemukan barang bukti, ya kan? Si majikan ini ya sudah, mau nggak mau orang nggak ada barang bukti kok. Ya kan, hanya sebatas laporan bahwa ada kehilangan uang di situ cuy. Nah akhirnya majikan ini karena sudah hilang kepercayaan sama si pekerja migran ini ya cuy ya, akhirnya triknya berhasil mungkin untuk mengeluarkan si pekerja migran ini cuy. Akhirnya dia mengeluarkan surat terminate di mana di situ reasonnya, alasannya itu adalah hilang kepercayaan majikan. Ya kan, yo dengan berbesar hati loh pekerja migran, orang dipecat kok, mau gimana lagi, orang kenyataannya digeledah juga nggak ada kok, orang saya nggak ngambil kok, terus saya harus menjelaskan bagaimana lagi kayak Tisam. Termasuknya si pekerja migran ini cukup tegar ya, coba kalau emak-emak tua kaplak di luar sana mungkin udah nangis ya kan, kayak Tisam saya dituduh nenek saya mencuri ya kan. Termasuknya tegar nih pekerja migran ini. Akhirnya dia setelah dibayar hak-haknya ya kan, termasuk tiket pesawat, akhirnya dia keluarlah dari rumah nenek tersebut ya kan, dengan rasa kesal dan kenapa sih kok bisa seperti ini endingnya, padahal saya loh udah berjuang mati-matian sampai finish kontrak, tapi kenyataannya memang harus seperti ini ya, harus kita terima gitu ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini ya mau nggak mau dia masih pengen bekerja atau enggak ya, kalau misalkan masih pengen bekerja ya wis cari majikan lagi dan move on. Tapi karena ini rekornya tidak finish kontrak, itu artinya si pekerja migran ini harus menunggu visa di luar Hong Kong kalau visanya mau turun ya cuy ya. Jadi kalau misalkan kita nggak finish kontrak, sekali lagi kayak saya ngomong, kamu harus tunggu visa di luar Hong Kong, oke? Nah terus kalau misalkan kayak Tisam kasus yang lain, kalau misalkan nih si pekerja migran ini ditemukan barang bukti nih, ya otomatis langsung diproses di dalam ya cuy ya. Itu biasanya kalau mencuri itu ya 3 bulan ya cuy ya, setelah investigasi ya. Tapi maka dari itu ya Kaisam mohon ya, jangan sampai mengambil hak walaupun kita dituduh seperti ini tuh lebih terhormat untuk kita. Bahkan ada juga yang dituduh ya, baru telepon, kayak Tisam tolongin saya, 5 tahun saya kerja baru dituduh ini, katanya lesi itu dari majikannya. Setelah kayak Tisam selusuri backgroundnya, ternyata di situ dia anak yang dia jaga udah gede cuy, 9 tahun, dan udah beberapa kali anaknya ini berperilaku buruk lah cuy. Nah ini patut menduga juga ya buat kalian yang anaknya dididik dari kecil terus udah tumbuh dewasa ya kan, terus ujung-ujungnya dia juga suka ngambilin lesinya si bapaknya atau emaknya. Nah ini kalian harus paham nih, kenapa sih karakter anak-anak Hong Kong itu seperti itu. Biasanya mereka itu kesepian, mereka itu menganggap orang tuanya cuma cari duit gitu. Ya udah, nggak ada salah dong kita ngabisin duit. Nah makanya banyak anak-anak di luar sana yang udah 9 tahun ke atas ya, yang udah ngerti anime dan karakter kartu-kartu apa gitu kan, dia itu agak sedikit panjang tangan. Nah ini untuk mengantisipasi kita, kalau menghadapi anak seperti itu berarti kita harus nice gitu kan, jangan tunjukin kalau kita tahu karakter jeleknya si anak ini. Karena saat kita mengegap ini karakter anak majikan kita yang udah panjang tangan, itu biasanya anak majikan ini akan berubah untuk membenci kita cuy sebagai cecenya, walaupun kita diasuh dari kecil gitu kan. Bagaimana caranya cece ini udah tahu nih kartu buruknya saya, bagaimana caranya saya memfire ini cece. Nah itu ya kan, jadi akhirnya bisa jadi anak majikan yang sudah berubah menjadi toksik ini berubah menjadi bagaimana cecenya ini diusir dari rumah. Nah itu ya,
hati-hati. Karena apa? Karena majikan ini akan mempercayai si anak ini gitu kan. Karena di mata majikan anaknya masih kecil gitu cuy. Nah itu ya, berbagai macam karakter. Jadi buat kalian ya, kalau misalkan kalian nemuin lesi di dalam rumah ya kan, jangan lupa divideokan. Kalau misalkan kalian memindahkan posisi lesi itu ke meja, misalkan majikan ini saya nemu lesi ya di sini ya, nah saya pindahkannya ke sini. Nah kalau bisa sih ya cuy, lesi itu kan isinya duit ya, kalau bisa don't touch lah, jangan disentuh lah, biarkan aja. Kalau dia itu berhamburan di lantai, biarkan di lantai gitu kan. Kalau misalkan dia itu ada di kasur majikan, ya biarkan aja di kasur majikan gitu. Jangan pindahkan segala sesuatu yang aset seperti kayak jam tangan, dompet, lesi gitu, walaupun itu lesi kosong atau apa, biarkan saja di situ, jangan disentuh. Itu saran kayak Samsi ya. Yuk kita ngelap yang lainnya aja gitu kan, untuk menghindari konflik seperti ini ya cuy ya. Nah kalau misalkan kayak Sam, saya nih dilaporkan polisi sama majikan atas tuduhan lesi seperti ini, terus tidak terbukti, tapi majikan tidak menginterminate kita, apakah boleh kayak dalam hari itu juga kita keluar? Boleh, dengan tidak membayar majikan, dengan cara majikan, maaf kamu sudah melaporkan saya, sudah ada kecurigaan terhadap saya, dan saya takut ke depannya akan terjadi seperti ini lagi, jadi saya memutuskan kontrak dan hari ini saya keluar. Disaksikan polisi kalau bisa. Polisi, saya mau keluar aja dari sini, saya takut untuk lebih lama bekerja di sini. Surat pemutusan kontrak itu ditulis karena sudah tidak aman bekerja di rumah majikan karena dituduh mencuri. Habis itu tanda tangan, serahkan suratnya ke majikan, hari itu juga kita keluar. Berarti masa izin kita tinggal berarti 14 hari dari kita keluar. Kita cari majikan baru gitu kan, terus kita tunggu visa di Indonesia, bisa seperti itu ya. Jadi untuk menggugurkan uang 1 bulan gaji yang diberikan ke majikan, yo salahnya sendiri. Kenapa kamu ngelaporin saya, orang saya lagi enak kerja kok, ya kan? Itu bisa untuk mengantisipasi keruwedan di masa yang akan datang. Cuma permasalahannya di sini, kamu siap nggak untuk mencari majikan 14 hari ke depan? Karena saat kalian menginjakkan keluar dari rumah majikan, nah 14 hari terhitung itu masa tinggal kamu di Hong Kong. Kalau kamu siap untuk pulang ke Indonesia, ya nggak jadi masalah gitu kan. Tinggal minta hak kamu, tiket pesawat, akomodasi, dan sisa gaji. Karena uang terminit kan enggak ya, pur-puran lah ibaratnya. Kalau majikan mempersulit, naik labor 7 hari, dimediasi sama majikan, tiket kamu pasti akan keluar. Begitu caranya ya. Mudah-mudahan paham nih, dan mudah-mudahan teman-teman Kaisam lebih pintar dan lebih hati-hati bekerja. Hanya karena lesi satu aja, ada kasus di mana si pekerja migran ini diusir dari rumah majikan dan dilaporkan, diseriusin ya cuy ya. Kasusnya ini dikasuskan, padahal lesinya itu isi $100. Nah ini kasusnya belum cerita sama Kaisam, tapi Kaisam udah tahu kasus ini ya. Kaisam lagi pantau dari jauh ya. Itu cuma $100 loh, bisa dikasuskan ya kan. Maka dari itu hati-hati. Kalau misalkan pura-pura nih nenek misalkan kasih lesi ke kita, kita tuh harus ingat tuh ya, nenek tuh kasih berapa gitu. Jangan sampai kita pura-pura nerima lesi gitu kan, padahal itu penjebakan. Tiba-tiba dilaporkan kalau misalkan dia kehilangan gitu kan, ternyata nggak ada CCTV, kan itu menakutkan juga ya. Ini di rumah majikan baru nih kasusnya, cuma belum cerita sama Kaisam. Nah nanti mungkin cerita sama Kaisam bisa share ke kalian ke depannya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian punya pengalaman nggak dengan lesi majikan yang hilang? Cerita dong, bye bye.